Hai guys, Sophie Navi Talks kali ini akan sedikit berbeda. Akan tayang back-to-back episode Baby Romeo disambut Meisya Siregar sebagai sebuah duologi yang tak terpisahkan. Jadi minggu ini dan minggu depanmu akan diisi kisah mereka berdua yang sungguh saling mengisi. Selamat menonton! Hai, kita bertemu lagi di Sophie Navi Talks, You Are Love. Dan kalau kamu bisa mendengarkan suara deburan-deburan ombak, maka memang nyata ada deburan ombak. Karena kita sedang mengganggu liburannya Meisya Najelina Siregar. Lengkap. Karena gue waktu ngelihat lo di Gatsam, gue ngelihatnya awal-awal gini, cantik banget ya anak ini, terus namanya cantik banget, Najelina. Gitu. Terus gue inget terus, jadi bukan Angelina, tapi Najelina. Itu kenapa ya? Lo tau gak? Artinya Najelina tuh gue nggak tahu apa, cuma nyokap waktu itu pernah cerita, ompong gue lagi di Tanah Suci terus ngelihat ada perempuan Arab namanya Najelina. Tapi artinya sih gue nggak pernah diceritain apa. Meisya juga kayak gitu. Kali ya. Cantik tuh perempuan, tapi bawel kayaknya. Ember. Itu genetik. Anak Pak Emir dan Ibu Masita, Lubis. Ih, luar biasa loh, luar kepala nggak nyontek. Ih. Biar kelihatan presenternya masih ada gitu loh, Kak. Ya, Kak. Tapi sudah lama kali nih nggak ada yang ngasih show. Lagi liburan di sini dan kita ganggu ya. Yes. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa banget. Karena gue sudah memilih slotnya tuh slot gabut. Jam segini tuh lagi gabut. Abis breakfast, udah gitu nunggu makan siang itu kan kosong. Iya benar. Mau keluar panas, mau sok berjemur kayak bule-bule juga tahu diri ya. Kulit kita udah gelap. Jadi nggak apa-apa, seneng banget digangguin. Terima kasih udah mau digangguin karena kan sebenarnya Sophie Navi Talks ini kalau Pongki nih Pak produser selalu bilangnya gini, kita itu pokoknya tamuannya adalah siapa yang Tuhan kirim. Yang Tuhan kirim ke Bali, terus pas kita lagi di sini ya, mau nggak gitu. Nah, kalau orangnya mau berarti kita dapat. Kalau nggak kita jangan ganggu gitu. Gitu guys ceritanya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Bali, terus ada rasa-rasa pengen deh diwawancara, kami dengan senang hati. Cobalah kontak lah kami. Kalau nggak punya nomor handphone, DM lah kami, DM ya. Pongki atau Sophie di DM. Oke, Meisya ini sebenarnya gue sampai udah lupa loh, kita tuh sebenarnya kenal masih sama-sama single dalam arti belum nikah ya. Kan mana kan anak Bandung lah ya, bener kan? Oh iya, orang Bandung. Tapi kita di Bandung, kita nggak main bareng. Enggak. Tapi gue sering ngeliat lo nyalon di Deddy Sukma. Ya Allah, Deddy Sukma, how are you? Iya kan, lo inget dong? Iya. Deddy Sukma, ya kan? Itu udah paling hits loh. Iya, sampai sekarang masih ada juga. Deddy Sukma. Terus, cuma zaman dulu kalau bisa nyalon Deddy Sukma dulu sebelum MC, iya itu kan? artinya you have arrived. Bener. Dan selalu Deddy Sukma itu andalannya adalah blowannya ya, juara ya. Matengnya nggak ada obat ya? Iya, sampai besokannya. Gue sering lihat lo di situ, lo udah tomboy, terus udah gitu, iya. Udah gitu, lo di Unpar kan? Iya, lo Unpad kan? Gue Unpad. Nah, terus tahu-tahu kenal itu, pokoknya yang paling berkesan di gue adalah zaman dulu. Serius nih dia inget, aku deg-degan. Gimana? Zaman dulu Syabila pernah divonis TB. Ini gue nggak tahu lo inget apa enggak, tapi kalau gue selalu ingat. Terus lo dulu tuh udah sering banget sharing soal ASI. Tentang, iya kalau ASI ya. Tapi pokoknya lo kenal sama semua dokter dan lain sebagainya lah. Pokoknya lo selalu sharing tentang masalah kesehatan. Terus tiba-tiba lo ngejapri gue, lo DM gue. Lo waktu itu manggilnya Blomeska deh, masih Caca. Iya, Blomeska, karena yang manggil lo Meska juga belum show waktu itu. Iya. Terus udah gitu, Ca, lo kenapa anak lo? Kayak tadi kejadian waktu Bambang gitu kan. Lo kenapa? Iya nih, anak gue divonis di rumah sakit TB, terus harus minum obat 6 bulan. Antibiotik. Udah, lo kena CT, lo yang ngasih tahu. Masa ya? Udah gitu, lo kena CT, dia dokter spesialis paru anak. Udah, lo kesana. Udah, pokoknya lo langsung bawa Syabila kesana, gitu kan. Gue nurut. Akhirnya pas kesana, tau gak sih, Sof, ternyata begitu udah kan waktu itu dia di Mantuk sih memang ada merah. Terus hasil ronsen memang ada putih. Begitu dibawa ke CT, semuanya
ternyata dinyatakan bahwa Syabila itu bukan TB. Ya. Karena sebenarnya pada dasarnya semua orang manusia di Jakarta terutama kalau di Mantuk situ udah pasti ada. Tapi ada diameternya, batasan berapa baru bisa dijudge TB. Dan paru-paru putih juga itu semuanya normally karena polusi di udara di Jakarta juga banyak dan sebagainya. Sampai akhirnya Syabila selamat nggak minum antibiotik selama 6 bulan. Serius lu? Dan akhirnya ketahuan di situ bahwa Syabila tuh alergi. Oh iya benar. Alergi. Oh, ini gue inget nih. Alergi. Jadi dikasih tahu sama dok, wah gila gue bilang kan kalau nggak ada Sofi anak gue nelan antibiotik 6 bulan. Thanks to you. Lo selalu helpful masalah itu, Sof. Gila. Jadi begitu tadi gue udah javu gitu. Sof, bawa ini. Jadi tadi pagi itu sebelum syuting Bambang sakit perut, muntah. Pagi-pagi nih dia jam 3. Sof, nanti kalau kesini bawa ini. Oke, ada mama. Oh, gue langsung di javu. Gila, Sof. Lo selalu datang di waktu yang tepat. Makasih ya Tuhan. Aku pengen jadi begitu sih emang itu doa gue buat teman-teman keluarga dan teman-teman gue. Gue selalu pengen jadi orang yang apa ya? Nggak tahu, manfaat walaupun itu kecil, tapi gue selalu ingat lagi, Sof. Ya, dan nggak berarti aku self diagnose ya, maksudnya ya reach out aja ke teman kita gitu. Kita nggak pernah tahu kapan mereka butuh ya. Oke, jadi waktu itu beres lah ya di Dr. Nastiti, alhamdulillah. Sekarang mungkin teman-teman pada bingung, maksudnya apa sih kok belum manggil gue Meska, masih manggil Caca gitu. Memang panggilannya kan Mesya. Sebenarnya ini lucu sih. Kenapa? Hah? Lu nggak tahu? Lu inget gak sih Meska Bob itu gara-gara apa Wale? Lu tahu kan? Oh iya, Dorce. Iya. Iya kan orang-orang kan nggak tahu. Iya. Jadi dulu almarhumah almarhumah Dorce. Untung ya ini pasangan ini tuh jenaka gitu loh. Jadi mereka tuh nggak gampang offended. Jadi suatu hari mereka diundang guys ke acaranya almarhumah Dorce lama. Terus tahu kan kita ngumpet di backstage ya kan, terus nanti dipanggil kan Nana gitu. Nah harusnya kan dimanggilnya, beliau kan harusnya memanggilnya, baiklah mari kita sambut Mesya dan Baby gitu kan. Tapi yang keluar Meska dan Bobby. Bunda itu emang loh semuanya salah dia sebut. Tapi kita ngakak-ngakak aja. Gua udah berapa kali dikoreksi kan? Novi, Poppy, selfie. Aduh selfie siapa lagi Bunda? Sampai gue yang udahlah nggak apa-apa, kayaknya Mbak Bunda tiap berapa menit tuh KTP ganti. Gitu. Ngakak ya. Nah sejak itu mereka jadi Meska dan Bobby. Tapi hanya buat teman-teman dekat ya. Kalau ketemu tetap panggil Mesya. Ya, Mesya dan Baby Romeo. Yes. Oke, gue mau track back dikit. Lu tuh anak keberapa dari berapa? 4 dari 4. Lu bontot. Ih hari ini ngajak 2 orang syuting, dua-duanya bontot. 4 dan 4 loh. Iya. Terus berapa jauh tuh sama kakak-kakak lo? Kayak yang gue tahu cuma Imelda. Di atas itu ada lagi? Ada. Pertama cowok, kedua Kak Imel itu cewek, yang ketiga cowok lagi, yang keempat gue. Jadi nyokap gue tuh selalu 3. Jadi gue ke Kak Imel tuh 6. Oh, memang udah direncanakan. Nggak ngerti gue, kayaknya zaman dulu nggak ada ya di planning pakai KB apa segala macam. Cuma kayaknya ideal aja gitu, 3. Terus gue ke yang cewek 6 dan selang-seling. Cowok, cewek, cowok. Jadi ke email 3 6. Ke abang gue yang cowok di atas gue persis 3. Oh, sorry, antara email sama lu ada lagi ya cowok yang gue pikir diselip. Oke. Nah, si abang-abang ini semuanya, ini masih ada semua masih. Kan ya? Ini abang-abang ini semua tinggal di Bandung. Apa? Oh, berarti mereka tetap stay di Bandung? Masih, sampai detik ini. Lu pindah ke Jakarta karena karir? Berarti? Karena karir, merit. Iya, karir tuh gue cuma ngekos, tapi gue nggak bener-bener pindah gue punya rumah, enggak. Tapi beneran gue punya rumah dan tinggal di Jakarta tuh karena nikah yang pertama. Karena nikah yang pertama, oke. Dan waktu itu keluarga tetap di Bandung ya? Berarti ya? Tetap. Oke. Pertanyaan gue adalah, sebenarnya ini pertanyaan yang mungkin sedikit sensitif, tapi berhubung lo tadi udah bilang waktu nikah yang pertama, mungkin ada beberapa orang yang maksudnya kan bukannya dari dulu selalu bersama Baby Romeo. Sebenarnya ini udah pernah kita omongin pas yang Sofina Vitox IG, kan yang versi IG live, di mana memang Mesya udah pernah menikah sebelumnya.
dan mantan suami itu juga sekarang sudah almarhum ya, kita tahu itu gitu. Cuma, nah ini yang gue pengen tahu. Dulu kan semua orang tahu lo pacaran sama si Bobby, ya kan? Tapi endingnya lo nikahnya sama bukan dia gitu. Pada saat itu apa sih menyebab, maksudnya putus model apa sih anak muda zaman dulu sampai lo enggak, udah pokoknya gue kawin sama yang ini aja. Gue itu Karena everybody tuh melihat kalian yang pasti jadi. Justru Sof, kalau gue ingat ya, gue waktu pacaran sama Baby tuh sama sekali nggak kayak expose. Sama Tapi sekali orang-orang sama dalam media. kayaknya tahu Nah, deh. begitu gue udah balikan lagi, kan gue on and off tuh gue nggak tahu berapa kali bolak-balik nyambung putus itu beberapa kali. Tapi awal-awal tuh sebenarnya nggak ada yang expose sama sekali. Oh, gitu. Karena memang kita juga nggak pengen ke expose. Sadar diri bahwa hubungan kita tuh complicated lah. Jadi masalah keluarga, masalah segala macam. Sampai akhirnya kita nggak pengen ke expose. Nah, baru balikan yang keberapa kali baru tuh keciuman sama media. Sampai akhirnya media waktu itu nggak tahu kalau sebenarnya gue tuh punya cowok yang antara gue sama Baby tuh ya selalu bolak-balik di antara kita bertiga. Kenapa, kalau pertanyaan lo kenapa bisa sampai putus dan akhirnya gue memutuskan untuk menikah dengan orang lain, karena secara simpelnya sih mungkin saat itu harapan gue menikah itu lebih kepada apa ya, kayak gue cuma pengen bebas. Yang pertama, gue pengen Bebas tuh maksudnya orang tua lo galak? iya, gue overprotective. Nyokap bokap gue sangat kolot, Sama imbangnya tuh. iya, dua-duanya. Wait, gue potong dikit nih. Kalau dua-duanya sama-sama kolot dan overprotective, kok lu bisa sampai menjuarai Top Gear Aneka, terus Gatsam lu ikut lu juara lagi gitu? Itu untuk yang satu itu di luar dari hubungan pertemanan atau pergaulan gue, nyokap itu kalau urusan bukan karir ya, kalau dulu tuh lomba-lomba gitulah ya, itu nyokap gue lebih mendukung, lebih mensupport. Jadi selama gue ikutan Gadis Sampul, Top Gas, Tiara Sunsilk, apalah semua kejuaraan-kejuaraan yang ada di Jakarta. Tiara Sunsilk juga pernah ya? Itu nyokap gue ngumpet-ngumpet dari bokap. Iya, jadi dia support. Iya, pokoknya nanti jangan ketahuan, papa pulang kantor kita udah harus sampai Bandung. Oh gitu. Jadi gue berangkat sama nyokap naik kereta atau enggak naik 4848. Ya. Terus udah gitu pulang sampai rumah bokap gue udah pulang kantor. Jadi pokoknya bokap gue nggak pernah tahu bahwa gue tuh diem-diem di dimasukin masa ke ngantor model. dia, Iya. kalian berdua pergi. Sampai akhirnya gue dapat salah satu waktu itu menang salah satu kontes model. Hadiahnya itu jalan-jalan ke Australia untuk tiga orang. Terus gue bawa nyokap bokap ke Australia. Bokap gue langsung kayaknya kayak ada sedikit rasa happy, anak gue bisa ngajak bisa orang tuanya nih ke luar negeri gitu. Iya. Tapi tetap bokap gue pakai catatan penting, nggak ada kamu boleh ikut model-model kalau sekolah kamu nggak benar. Jadi bokap gue tuh sangat mengutamakan akademisi banget. Jadi banyaklah catatan-catatan dan aturan yang bikin gue kayaknya waktu itu zaman-zaman masih maceh ya, kalau orang Bandung ya, maceh tuh motah gitu kan, kayaknya gitu kan. Nah sampai akhirnya begitu gue lagi pengen punya pacar, selalu ditentang sama bokap Siapapun nyokap. juga? Ada sih satu-satunya mantan gue yang disetujuin karena dia jauh di atas gue. Karena malah nggak takut tuh? Malah enggak, karena bokap gue tahu, oh ini masa depannya bagus karena dia udah S2, udah settle kerjanya. Terus orang Jawa, pokoknya ini banget lah kriteria bokap nyokap. Cuma itu yang disetujuin, tapi selebihnya tuh bokap nyokap gue kacamatanya beda. Selalu ada yang salah lah di mata bokap nyokap. Udah tuh akhirnya itu yang ngebuat gue tuh hubungannya complicated. Nah begitu gue dapat almarhum, dia yang berani ngajak gue kawin. Suami almarhum suami pertama ya? Dia yang berani ngajak gue kawin dan akhirnya dia berani apa ya, kayaknya tuh
kalau orang lagi pemilu tuh soft, dia kan Oh, nggak cuma kampanyenya bagus. kampanyenya bagus. Ibaratnya tuh gue udah tahu nih Indonesia mau dibawa kemana, gue punya Iya, bayangan. iya, iya. Begitupun dengan pernikahan gue saat itu. Dia udah ngasih visi. Iya, gue, wah oke, ternyata nanti gue nikah bakal begini-begini. Wah kayaknya enak nih, gue bisa bebas. Ono ini, pokoknya gue punya apa ya, bayangan yang apa namanya, yang ada di kepala gue itu bakal sesuai dengan plan. Dan ternyata naifnya gue, ternyata pernikahan itu nggak sesimpel itu. Dan ternyata keinginan gue untuk bebas merdeka nggak juga tercapai. Sampai akhirnya adalah masalah-masalah dalam rumah tangga yang cukup prinsip, sampai akhirnya gue pisah gitu. Jadi yang orang tahu adalah gue pacarannya sama Baby tapi nikahnya sama almarhum. Yang Ya kita karena tahu, ya Baby waktu itu nggak ngajak gue nikah. Ada cowok yang si serius. Ada yang serius sama gue, Baby nggak ngajak gue nikah, ya gue pilih yang pasti-pasti aja gitu. Iya. Tapi ya pelajaran sih Sof, menurut gue perjalanan hidup gue tuh kayak roller coaster. Satu hal yang gue dapat pengalaman dari pernikahan gue yang gagal itu adalah nggak semua yang kita planningin di depan itu bisa sejalan dengan apa yang kita mau. Jadi ketika itu meleset dan semuanya mengecewakan, ya gue harus terima itu sebagai sebagai jalan yang terbaik. Karena kalau nggak lewat itu semua, gue nggak akan ketemu lagi sama Baby. Gue nggak akan punya 3 anak yang sekarang gitu ya, yang Tuhan kasih. Jadi gue ngerasa kayak, ternyata gue emang harus gagal dulu. Gue emang harus ngerasain semua kepahitan itu. Dan gue malah justru berterima kasih, Baby yang bilang, aku harus berterima kasih dengan Rudy, mantan suami gue. Karena kalau nggak ada cerita ini, aku mungkin nggak akan secinta ini sama kamu. Dia tahu rasanya kehilangan. Iya, aku nggak akan se-respect ini sama kamu. Aku nggak akan ngelihat kamu seberharga ini. Jadi semuanya tuh kayak reasonable gitu loh. Tuhan kasih jalan ini tuh semuanya tuh emang ada reasonnya. Dan kamu juga selama mendampingi suami pertama juga menjadi pendamping yang terbaik yang kamu bisa buat dia. Sampai akhirnya kemarin juga harus berpulang gitu kan ya. Kayak Tuhan udah ngeset story-nya tuh. Karena belum tentu loh dia bisa nemuin yang bisa ngerti dia juga kan pada saat itu. Because orangnya juga cukup keras kan gitu. Perlu orang yang bisa ngimbangin. Bisa gitu ya Tuhan tuh. Kreatif banget. Amazing ya. Iya loh. Kreatif banget loh. Kalau mau dipikirin. Walaupun pada saat kita mengalami penuh dengan kesesakan dan amarah dan why harus begini, why? Banget, karena kan waktu itu gue mikirnya gini loh, ini tuh pilihan Meisha tuh yang terbaik mah, Pak. Udah deh, pokoknya selama ketakutan mama papa nggak terbukti dengan mata kepala Meisha sendiri, Meisha akan buktiin. Liatin nih pernikahan aku akan bahagia. Semakin gue sombong, semakin gue sumekeh untuk ngebuktiin kekhawatiran orang tua gue itu salah. Ternyata dibelokin, plot twist. Lo mau ngomong apa? Begitu gue mau divorce, gue nggak berani ngomong sama nyokap bokap, tapi dengan caranya Tuhan akhirnya nyampe ke kuping nyokap gue ada apa-apa. Saat itu nyokap gue enggak sama sekali bilang, kamu ada masalah sama suami kamu, gitu kan. Gue selama pernikahan tuh, selama 2 tahun nikah, keluarga gue nggak ada yang pernah main ke rumah gue. Sama kakak gue yang pertama, kedua, ketiga, lost contact. Mereka nggak ada hubungan sama gue. Enggak. Atau ya udah, mereka males. Lo udah pilihan lo kan, kawin lari. Oh gitu, kan, pilihan lo. Jadi sedikit belok lagi. Dulu tuh gue kawin lari. Sampai akhirnya gue nikah 2 kali karena nyokap bokap gue akhirnya dari orang Batak, lo tahu kan? Iya. Kayaknya tuh harga dirinya itu adalah ketika anak perempuannya diambil tanpa diminta secara adat. Harus baik-baik. Iya. Gitu. Akhirnya setelah kejadian gue nikah kawin lari itu, akhirnya nyokap bokap gue ngerangkul gue dalam tanda kutip, yang penting kamu minta anak saya baik-baik. Ngulang lagi gue. Ya ampun, jadi orang tua. Jadi gue ngulang lagi, Sof, dari awal.
Udah tuh, gue udah punya surat nikah yang pertama, tapi bokap gue menuntut itu tidak sah karena papa masih hidup. Ulang lagi. Jadi gue diminta lagi dari awal, gue dilamar lagi, terus gue adat mangulosi, apalagi ya. Semua harus dijalanin. Semua harus dijalanin sampai tahapannya. Gue nikah 2 kali di Bandung sama di Lampung, sampai semua proses sudah dilewatin. Begitu gue ada masalah, ya bokap nyokap gue cuma tinggal ngomong gini, mau cerai, nggak ada kamu di keluarga kita cerai. Kau makan itu pilihan kau. Oke. Gue malah nggak didukung untuk divorce. Sampai akhirnya gue dipanggil lagi ustadz untuk nikahin kita lagi, karena udah berkali-kali kalau di Islam itu kan lo ngucap 1 kali, saya ceraiin kamu, itu udah talak 1. Saya ceraiin kamu 2 kali. Saya ceraiin kamu udah 3 kali, udah talak 3. Oh, udah Iya kan? putus. Nah, waktu itu nggak sampai talak 3, tapi dia udah sempat mau ceraiin gue, udah segala macam. Akhirnya bokap nyokap gue bawa ustadz nikahin gue lagi secara personal, karena biar kita bisa rukun lagi. Tapi nggak works ternyata. Sampai akhirnya gue udah give up, gue udah nggak kuat, gue udah bilang, mah, Pak, terserah deh. Mulai sekarang hidup Mesya serahin sama mama papa. Mesya udah salah selama ini, jadi apapun kedepannya Mesya cuma mau dengerin mama sama papa. Ini kisah si anak patuh nih. Iya. Nah, selama ini kan kita selalu dengar cerita soal kita harus mematuhi orang tua karena mereka otoritas yang Tuhan kirim, lewat mereka kita dilahirkan, dan walaupun kadang-kadang ide-ide mereka terdengar tidak masuk akal atau gimana-gimana, tapi mungkin harus didengar dulu gitu loh. Harus ini pelajaran terbesar lo untuk obedience ya. Anak-anak gue yang cuma gue takutin sampai detik ini adalah, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai sejarah berulang. Gue nggak kepengen anak-anak gue ngelewatin masa remajanya dengan yang gue lewatin. Artinya gini loh, gue dulu meyakini bahwa orang tua bagaimanapun adalah manusia yang bisa salah menilai, bisa salah menganalisa atau mengobserv apa yang terbaik buat anaknya menurut mereka. Buat gue adalah nggak fair lo bilang bahwa mama tahu yang terbaik buat kamu. Buat gue saat itu adalah salah. Nggak mungkin ada yang tahu gitu, yang kecuali tahu itu cuma sendiri. Iya, kecuali gue sendiri dan Tuhan yang udah nakdirin. Jadi gue pengen dari sekarang tuh Syabila udah gue bilang, Kak, Bunda tuh manusia biasa gitu loh. Bunda cuma bisa ngarahin kamu, tapi Bunda nggak mau ngulang kesalahan Bunda sama kamu. Artinya kamu yang tahu yang terbaik buat kamu. Bunda cuma ngikutin kamu ya dari belakang. Apa yang pengen kamu raih, kehidupan apa yang pengen kamu mau. Kamu tuh pengen gimana sih untuk masa depan kamu. Jadi gue sama baby tuh sekarang banyak menyelami Syabila supaya nggak kecolongan. Kecolongan apa? Kecolongan dia mencari jati diri dan mencari di tempat yang salah. Di tempat yang salah. Itu paling ngeri. Itu adalah ketakutan semua orang tua sebenarnya. Kalau saja kita mau sadari bahwa kalau saja kita sadari bahwa cara kita meresponi anak kita di usia-usia yang rentan ini bisa membuat mereka finding identity in the wrong places, itu pasti kita akan berhenti deh untuk over galak, atau nggak punya waktu untuk hanya sekedar mendengarkan mereka. Walaupun menurut gue sebagai orang tua tetap boleh disiplin loh. Ini loh garisnya rumah ini begini. Tapi kamu udah ngelewatin garis. Coba terangin kenapa. Kayak gitu-gitunya harus ada. Emang. Zaman kita orang tuanya memang beda sih. Itu udah terbaik yang mereka bisa kayaknya sih, Miss, pada saat itu. Tapi gue tetap ngambil loh, Sof. Gue tetap ngambil, artinya gini. Kalau misalnya orang ada yang nanya kan, lo dibesarkan di keluarga Batak yang memegang adat kuat dan agama yang kuat, menyenangkan nggak sih? Buat gue nggak menyenangkan, karena apapun harus keputusan keluarga besar gitu kan. Apa-apa harus dengerin omongan nanti dulu, nunggu tetua dulu, apalah segala macam. Bapak tua belum ini. Kayaknya hidup kita tuh under control mereka-mereka yang sebenarnya, ini hidup gue, kenapa sih gitu kan? Nggak menyenangkan saat itu. Tapi gue ada beberapa hal yang gue ambil justru dari orang tua gue, kayak misalnya contohnya, kok gue nggak pernah sakit hati ya sampai detik ini sama nyokap bokap. Gue begitu, kalau ditanya siapa sih yang orang-orang yang
lo hormatin atau yang lo idolain, gue tetap akan menyebut orang tua gue sebagai salah satunya. Kenapa? Karena tanpa didikan mereka yang keras, gue nggak akan kuat ditempa sampai detik ini. Jadi ada beberapa tuh yang gue comot, Sof. Kayak misalnya masalah disiplin, masalah prinsip-prinsip yang memang harus diajarin ke anak-anak, kayak masalah orang Batak kan harus tahu etika, kayak misalnya salam tuh, itu yang lebih tua, apalah segala Salam, tulang. Iya. Baru juga masih di ujung pintu, belum buka sendal ya. Salam, Iya. salam tulang, salam ini. Terus manggil misal om tante, nggak ada tuh di Batak ngomong om tante. Om tante di jalanan juga ada om tante, Iya. tapi ini matu, ini loh, ini namburu, ini loh, ini Harus tahu harus ya. tahu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi ada beberapa yang gua ngeliat sekarang itu anak-anak harus loh pakai pola-pola orang tua kita dulu. Enggak kok, anak tuh ternyata baby yang bilang, kamu nggak apa-apa, kamu tetap jadi diri kamu yang kamu pengen terapin anak-anak yang apa namanya tegesnya atau disiplinnya nggak apa-apa. Kamu percaya kok, anak-anak tuh nggak akan mungkin pernah sakit hati sama kamu. Tapi jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan dari mulut aku. Aku yang jaga, karena anakku perempuan gua. Sampai kapanpun mereka akan ingat apa yang aku lakuin sama mereka, dan yang keluar dari mulut aku itu akan ngebekas. Tapi kalau kamu udah, kamu tenang aja, mereka nyari kamu. Bener, Sof. Gue segalak-galaknya di rumah. Nyokap gue lebih galak nurun dari nyokap gue. Emang merepet mulu kan. Merepet. Tapi gue seneng anak-anak gue tetap dia bisa tahu, oh bunda tuh ngajarin ini, papa begini gitu. Oh wow. Gila sih. Pelajaran obedience umur berapa tuh berarti? Pelajaran hidup tentang kepatuhan? Dari belasan. Enggak, lah pas belajarnya. Oh, gue harus Mesya menyerahkan hidup Mesya ke Mama dan 21 lah ya pas gue di pos. Dan di situ mujizat itu terjadi menurut aku karena si anak ini mengembalikan otoritas kepada orang tuanya. Dan ya sudah balik on track lagi gitu. Dan orang tua menerima dengan tangan terbuka, itu yang luar biasa sih. Gila. Oke, moving on. Akhirnya balik ke baby. Nah ini juga aku ingat karena kalau kita kan sering tahu dari sisi baby kan, suami-suami kami berteman ya guys. Jadi suka ceritaan tuh mereka. Terus baby, gue inget tuh baby pernah cerita, dia bilang waktu nikah, lo nikah sama suami pertama, dia sempat ngomong, kalau sampai lo nyakitin Mesya, gue ambil lagi gitu. Gue ambil lagi, emang nitip payung di supermarket. Itu waktu dia ngomong itu kamu tahu? Tahu. Dan kamu nggak yang ini sebenarnya my knight in shining armor, atau lu sih dari kemarin nggak ngajakin gue nikah? Respon lu biasa aja. Gila loh, lu diperebutkan pada saat itu. Itu waktu itu kan teleponnya di speakerin kan. Jadi waktu almarhum itu telepon baby, itu tuh gue denger di depan gue persis kejadiannya. Gue tahu gitu loh. Jadi waktu itu gue mikirnya karena memang mereka apa ya, gue waktu itu bingung ya kalau ditanya perasaannya gimana. Ya bingung lah, umur berapa lu, 20 tahun kan? Mixed feeling sih, 21. 21. Jadi waktu itu gue ngelihatnya kayak, ya udah lo tau konsekuensinya, karena lo sudah menerima dengan lapang dada gue menikah, ya udah gitu, lo terima ini konsekuensinya. Dan waktu itu juga almarhum suami gue juga ngomong begitu karena ya dia pengen memastikan aja bahwa udah ya gitu loh, ini dia udah milih gue gitu. Tapi ucapan baby itu gue anggap sebagai apa ya, Ucapan orang emosi aja. Orang emosi aja. Gue pikir ya nggak ada lah kepikiran ade apa, gue balik nggak ada sama sekali kepikiran. Omongan itu buat gue kayak ekspresi dia aja untuk ngasih tahu bahwa gue juga serius, tapi nggak tahu mesti ngapain gitu. Nah tapi setelah lo menikah itu lo tahu nggak kehidupannya dia terpuruk? Tahu dong. Lo tahu ceritanya? Pernah beberapa kali ketemu, Sof. Gue main ke Peacock. Ya, Peacock. Zaman dulu kan Peacock tuh tempat nongkrongnya baby. Ya. Jadi gue abis acara gue ajak mantan suami gue waktu itu main ke sana, terus ada baby. Waktu itu gue inget banget tuh dia mau once datang kucuk jam 1 malam. Lo nggak tahu bakal ada dia kan? Gue nggak tahu, dia baru datang. Okay. Gue udah duluan. Terus tiba-tiba ada baby gitu kan. Wah, gue udah ketar-ketir udah segala macam. Dia buang muka sama gue, terus dia cabut. Terus ketemu lagi di PIM. Kayak gitu juga. Berapa kali. Jadi gue ngeliat dia menghindari gue banget
walaupun itu ketemunya tuh yang nggak sengaja. Dan gue dengar dari orang yang emang kenal juga sama Baby ya gitu, dia bilang Baby sekarang hidupnya dibalik. Jadi paginya itu adalah tengah malam, siangnya itu buat dia malam. Jadi dia mau menghindari orang-orang yang ketemu tiap hari bakal nanya, gimana Meisha apa segala macam. Dia pengen cari aman aja, tapi kan dia masih pengen ketemu sama teman-temannya. Jadi dia pindahin hidupnya. Jadi malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, gue pikir dengan dia buang muka juga buat gue udah cukup menjawab bahwa dia udah nerima keadaan gue. Gitu. Meisha ini kan selain model juga adalah presenter ya guys. Jadi beberapa acara TV aku ingat Meisha adalah presenternya. Waktu lu nikah yang pertama kali itu sempat dilarang nggak kegiatan itu? Atau lo tetap aktif? Tetap aktif. Tetap boleh gue aktif masih ya? insert tuh nikah pertama. Masih ya? Masih. Oke. Masih insert. Oke. Jadi berarti Nggak ada larangan sih. Nggak ada larangan. Nggak ada, Oke. nggak ada. Berarti masalahnya memang lebih ke prinsipalnya Iya. mereka. Oke. Nah, lalu setelah lo divorce dan sudah putus, itu sih kayaknya satu Indonesia tahu kali ya. Maksudnya ada pasti tabloid ya nggak sih? Maksudnya Baby mungkin tahu dari situ atau Nggak, nyokap. Jadi Nyokap loh? Jadi yang tadi gue cerita di awal itu nyokap akhirnya dengan cara kerja Tuhan memberitahu nyokap bahwa anaknya ada masalah. Terus tiba-tiba akhirnya gue bilang sama nyokap, mah Meisha udah gak kuat begini-begini, udah semua proses udah jalanin, akhirnya gue udah give up. Terus akhirnya mah udah kita cari kontrakan aja. Akhirnya nyokap gue sama bokap gue nemenin gue. Terus sebelum kita pindah bareng, kita nyari kontrakan bareng, gue masih satu rumah waktu itu sama mantan suami gue. Nyokap gue ternyata telepon Baby, diam. mau ngomong apa? Nyokap gue ngomong gini, Beb, Tante mau kasih tahu kamu, kayaknya si Meisha tuh lagi ada masalah sama suaminya. Tante tuh feeling banget deh, kayaknya dia tuh bakal telepon kamu deh. Kalau misalnya benar, Beb, Meisha telepon kamu, Tante titip banget ya, jangan sampai dia lari ke hal yang enggak. Oh. Kamu dengerin aja ya, Beb, kalau misalnya dia cerita, oh gitu Tante, Baby lagi rekaman. Iya, oh iya. Oh gitu ya Tante, terus dia baru sekarang cerita. Wah, aku seneng banget tuh denger. Apa? Dia kayak, Ada masalah? Kayak terima, kayak, oh iya Tante, oh iya Tante gitu. Dan ternyata feeling nyokap bener. Gue nelpon Baby. Oh iya? Gue nelpon Baby. Lu nelfon dia ngapain? Gak tahu, Kenapa? gue kayak cuma pengen denger suara dia. Kayak buat gue udah tenang. Karena gue gak punya siapa-siapa, Sof. Gue juga kayaknya mau nelpon Mona sama Indra juga kayaknya diketawain kali ya sama dia secara dia saksi hidup gue waktu kawin lari. Dia yang nyiapin seserahan gue, dengan gitu keranjang kan. buah. Salah beli lu, Mon. Disuruh beli seserahan, beli keranjang buah. Iya kan, gue kayak udahlah gitu. Gue telepon dan ternyata ya Baby nggak ngomong waktu itu nyokap gue nelpon. Dia nggak bocorin. Dia pengen ngejaga hubungan gue sama nyokap yang baik. Jadi kamu kenapa begini. Oh ya udah, kamu kalau misalnya ada perlu apa-apa kamu hubungin aku. Udah sampai di situ. Akhirnya gue lewat proses cerai segala macam udah selesai, segala macam gue udah pindah menyokap bokap. Terus akhirnya Baby telepon, udah tuh mulailah kita ketemuan. Nyokap gue udah mulai nemenin gue kemanapun sama Baby, kayak disokong lah secara nggak langsung. Padahal tadinya waktu awal-awal kan nggak disetujuin ya kan semua mantan pacar kan? Bokap gue juga gitu, udah mulai ya mau di rumah. Kayaknya ya, gitu. memang harus sama si Zawa ini dia. Sama si gondrong Iya, si ini. gondrong ini kayaknya memang pas ini. Coba aku tengok dulu lah, kayak gimana orangnya. Kawanilah dulu, gitu ya, ya kan? Kawanilah dulu. Mana tahu bagus itu memang. Tapi bokap gue waktu itu nggak ngomong gitu, justru nggak usah sama seniman, nggak tahu kayak apa masa depannya. Tuh kulihat rambutnya panjang, ngerokok terus, hidupnya hidup siang jadi malam, malam jadi siang, mau apa itu anakku? Terus nyokap gue bilang, Papa lihat nggak? Itu lihat Ikang Fauzi sama Marisa Haque. Oh. Nyokap gue ngasih contohnya begitu. Tuh kan suaminya juga musisi, udahlah Pak, nggak semua musisi kayak gitu. Kalau si Meisha bisa ngarahin, bener kok. Udahlah kita kasih kesempatan. Aduh, Tante, mohon maaf Tante, udah almarhumah maaf. Kalau si Meisha bisa ngarahin katanya. Iya, Ini lucu. catatan gitu. Kalau si Meisha bisa ngarahin,
Bisa lah itu Pak, udahlah kita kasih kesempatan yang penting. Kain tulang itu Yang penting si Mesya itu dapat orang Jawa gitu. Oh, gitu? Tahu gue kerasnya kayak apa. Oh biar sabar, nggak kayak papa kan sering kali juga tinggi suaranya sama mama. Nah itu, jadi nyokap gue ngerasa nggak usah lama Batak cari orang Jawa. Nyokap gue punya cita-cita biar anaknya dapat Jawa. Ternyata makan tekanan batin kali ya mau bokap gue Ya, mungkin kali ya, ya. mungkin, Jadi ya. udahlah Pak, udah. Atau dia tahu sifat lo. Karakter gue makanya udah mama tuh udah tahu banget ya, si Messi itu harus ketemu orang yang sabar modelannya si baby itu. Bokap gue akhirnya Orang Jawa yang bisa ditekan-tekan diam aja dia. Mau digibas kayak apa juga diem dia. Sama kan Anda, nggak usah ketawa Anda. Enggak, saya nggak tahu. Itu dia. Nggak usah ketawa. Itu dia orangnya di belakang. Kalau nggak ada dia, nggak jadi talk show ini ada. Aku susah kali, maunya ini, maunya itu. Nggak ada yang tahan sama aku. Iya, itulah masalahnya. Udah tuh akhirnya ya udah bokap gue lama-lama, oh iya ya ternyata, oh diajak ngobrol ini, oh seru juga ternyata Baby. Akhirnya bokap gue mulai ngebuka diri. Baru nih. Tapi emang mirip sih, nyokap gue, kalau gue kebalik, nyokap gue cuma ngomong gini dulu, mau seniman, mau apa, nggak bokap, mau seniman, mau apa, nggak usah sarjana kau bawa ke rumah ini, kalau nggak bisa dia beli odol giginya untuk gosok gigi pagi-pagi gitu. Jadi maksudnya dia, lu mau S2, S3 mau apa? Kalau nggak bisa beli odol percuma, ilmu lo nggak dipakai. Iya, karena kan selalu dibilang, seniman tuh nggak ada duitnya. Ya nggak apa-apa, asal dia bisa tahu caranya, intinya tuh gimana cara cari duit beli odol gigi itu berjuang lah maksudnya. Benar, gitu. benar. Jadi nggak karena gelar atau kedudukan gitu. Jadi gue inget bokap gue ngomong gitu. Terserah kau, nggak usah 1, 2, 3 kok. Nggak ada itu. Baby kan ditanya sama bokap gue gini, kamu sekolah apa? SMA Om. SMA juga beli SMA ijazah. juga dia beli ijazah, dia ngaku sama gue. Gitu. Oh, sementara mantan gue S1, S2 gitu. Kalau saya nggak S1 Om, saya es teh tawar. Terus dulu di rumah makan kerjaannya dulu. Mas, es teh tawar 1. Ya, es teh tawar saya Om. Gitu kerjaannya. Terus bokap lo cuma gitu. Tapi diinterogasi sama bokap. Terus Baby tuh kalau nggak ada manggung, ngapain? Cari duitnya dari mana? Diinterogasi, Iya dong, sedetail itu. Harus dong. Apa bisnis musik tuh kayak gimana? Coba ceritain sama Om, ceritain. Apa sekolah musik? Terus apa lagi? Bikin lagu, terus apa lagi? Dicecer Monetize-nya bisa dari mana? Iya gitu loh. Karena bokap gue kan ya real aja gitu. Ini anak gue ngasih makannya dari mana nih sumbernya? Kalau lo cuma ngandelin nyanyi doang, terus kalau lagi nggak diundang nyanyi gimana? Lo makannya? Bokap gue nyecer. Sampai akhirnya, akhirnya Baby cerita, iya Om, aku begini, ya udahlah presentasi lah dia, gitu. Iya wajar lah, bokap gue juga dulu gitu. Mau bilang saya musisi Om, saya ini Wajar, ya? bandnya apa. Dia nggak ngerti artis kan? Iya. Apa? Gitu band. Oh, jadi kalau nggak nyanyi dari mana? Gitu. Iya. Lah jangankan bokap gue, bapaknya Pongki sendiri aja waktu dia memutuskan mau musik, bapaknya nanya gini, jadi kamu itu dapat gaji berapa setiap bulan? Dia mikirnya gaji. Dia nggak ngerti kalau anaknya tuh berkarya, umurnya tuh harus panjang ke depan seperti apa di planning gitu-gitu. Gila ya. Oke, jadi lu nelfon Baby, terus tuh dengar suaranya tenang. Dari situ ke akhirnya dia akhirnya melamar tuh berapa lama? 2 tahun lah ya. Oh, dia juga ngecek dulu ya, cek ombak ya, nggak langsung. Enggak langsung, karena bokap nyokap gue juga nggak semudah itu langsung. Prosesnya lama karena sudah mulai terbuka, benar-benar terbuka gitu ya. Artinya bokap nyokap mulai menyelami lah gitu loh. Baby juga udah mulai menata hidupnya, dia juga udah jadi orang yang beda, gue juga udah jadi orang yang beda dengan visi yang baru gitu. Semuanya kita ketemu, walaupun ketemu untuk yang kedua kalinya lagi, tapi penyesuaian lagi Sol. Karena dulu Baby nggak punya tabungan misalnya, terus gue bikinin rekening, terus Baby masih tinggal sama Baby orang dulu tua. berarti terima amplop kantongin ya? Habisin malam itu buat minum gitu kan, kayak gitulah hidupnya. Terus akhirnya dulu dia masih numpang sama orang tuanya, akhirnya dia mulai ngontrak rumah. Terus udah gitu dia mulai, semuanya dibenahin lah pelan-pelan sampai akhirnya 2 tahun baru dia ngelamar. Itu pun bukan karena ngelamar, Baby pengen ngelamar. Tiba-tiba lagi kumpul keluarga, abang gue nikah. Kumpul lah tuh bau-bau gue semua, udah gue udah semua lagi pada kumpul. Karena gue udah lumayan lama ngejanda, waktu itu hampir 2 tahun, didudukin lah kita berdua. Mereka bilang, Baby,
apa niatnya sama Meisha. Aduh, keluarga Batak kalau sudah dudukin sih udah kelar Terus, deh loh. udah gitu kami nggak suka ya kalau Meisha tuh pergi-pergi kemana-mana tapi nggak jelas gitu. Kapan Meisha mau diminta ditodong? Udah akhirnya ya sesegera mungkin, ya udah nggak usah lama-lama lah. Kami nggak mau nanti jadi fitnah, nggak bagus buat namanya keluarga gitu. Udahlah langsung aja. Udah deh pulang dari situ kita ngobrol, gimana nih aku cuma punya 2 juta gitu, bingung. Bapi, kamu hebat, kamu 5 juta. 5 juta? Banyak kan dia 3 juta. Baby 2 juta. Bingung. Lumayan lah kau. Masih Gimana lebihan tuh? 3 juta duit kau. 2 juta, bingung. Sedih ya, Nek. Sedih. Suami musisi. Harus kita support emang Nasib mereka. Kalau nggak disupport entah kayak mana tabungan orang ini. Gimana dong nih? Gimana ya? Ya udahlah, bismillah aja lah gimana caranya. Zaman dulu belum ada endorsan kan, Sof, buat teleponin salah satu. Mona bilang, lo telepon Darwis Triadi, dia baik kok. Paling bener nanya Mona sama Indra. Iya kan? Yang dua itu pinter tuh. Karena dia pengalaman, telepon aja Darwis, colek-colek gitu. Om Darwis, aku mau nikah nih, aku nggak punya budget buat foto. Udah sini. Terus udah gitu, waktu itu sempat kenal sama Bunda Ana Avanti waktu itu. Terus gue telepon, Bunda, aku seneng banget sama kisah kamu. Aduh, aku seneng love story kamu, aku bikinin ya. Nanti cowoknya tenang aja, aku cariin buat baby ada Pak Aku Amin payetin Brutus. baby juga. Wah, alhamdulillah deh, pokoknya Aquarius nyumbang, Dani nyumbang. Terus penyanyi yang baby nyumbang. Banyak banget yang nyumbang. Akhirnya gue cuma bayar makan tok. Wow, hotel waktu itu di Alila apa Pecenongan. Oh iya, Alila Pecenongan tuh enak tuh berenang sih. Jadi Alila waktu itu baru ada di Jakarta. Terus baby kan seneng banget interior kan, dia kan gagal jadi interior designer kan, dia kan dulu kuliahnya kan gagal. Jadi dia seneng, aku suka kan di interior, jauh loh sayang Pecenongan, siapa yang mau datang? Gak apa-apa lah, aku seneng desainnya, bela-belain. Siapa yang mau datang ke Pecenongan ke kota? Dia bela-belain udah. Dibantuin Alila Pecenongan tuh. Ali bantuin, udah pokoknya kita bantu, kita support. Terus Ko Yuchen ngasih gratis tuh. Ini dekor bebungaan apa semua, MC gratis NG Novita NG. Lu sih keterlaluan kalau nggak gratis, gila lu Ji. Terus pokoknya banyak yang gratisan, penyanyi semua yang datang dari mulai Mayang Sari lah, siapa penyanyi baby masih gratis nyanyi. Gua nggak ada band. Pokoknya alhamdulillah deh, pokoknya semuanya dikasih jalan. Udah deh, akhirnya gue menikah. Wow. Gitu. Pantesan hotel ini punya kenangan buat kalian ya. Setiap kali liburan pasti ke geng ini kan jadinya. Oke, dan terima kasih juga hari ini Hotel Alila kita bisa syuting di sini. Makasih banget loh. Nggak segampang itu, kadang-kadang ada beberapa hotel yang nggak lebih susah gitu perizinannya. Oke, jadi akhirnya lahirlah Kakak Bia Syabila yang adalah gue sempat ngobrol sama baby kan, gue bilang, Beb, nama anak lu kan lirik Syabila karena kan lu penulis lagu. Iya, tapi kan gue orangnya susah kata dia gitu. Iya gitu, ngaku loh dia. Maksudnya susah tuh gimana? Iya, lirik Syabila Mu. Nah, gue mau nanya dari tadi Mu-nya itu apa? Gue kata dia, gue tuh ngefans sama Nabi Muhammad, tapi kan kata Mesya anak kita cewek. Jadi dia maksain namanya Mu, bener ya? Iya. Nah, anak kedua nggak dapet juga, tetap harus ada Mu ya gitu. Jadi anak ketiga Song Luisa Mu Hadijah. Ada Mu-nya gitu ya. Anak-anak tahu. Ajaib tahu. Mu, aku tuh apa Muhammad kok. Aku kan perempuan, Pak. Biarin, pokoknya harus ada nama Muhammad. Aduh, baby. Gitu. Astaga. Ajaib lah udah. Tapi dia emang ajaib gitu ya? Banget, Sob. Super nggak? Iya, gue tahu. Dia tahu kan gue maksudnya harus dideskripsikan ya keajaibannya kayak apa ya. Harus. Ajaib lah. Ajaib. Kalau kayak ngobrol sama dia itu kan, karena gue paling sering, jangankan lu lah, gue aja ngobrol sama dia udah kalimat gue udah lengkap. Tiba-tiba dia cuma gini, gimana tuh maksudnya? Lah kan gue ngulang lagi Beb dari awal. Baby. Seumur hidup gue kayak gitu. Gitu kan? Seumur hidup, lo sabar aja. Kalau sekali-kali dia kayak begitu tuh biasa. Kadang-kadang dia lagi bengong gitu terus anaknya ngemeng, papa tuh dengerin aku nggak? Jangan pagi-pagi ngajak ngomong papa deh. Gitu. Iya, papa belum nyambung. Iya, belum mudeng gitu. Yang kemarin diceritain dia meeting sama orang pagi dia bisa ngelihat
berubah jadi kelinci lah, jadi gajah, jadi Oh, apa. dia hayalannya Iya, gitu. Bahaya emang. seniman Bahaya. banget. Tapi ya itu yang gue syukurin ya. Maksudnya gue ternyata mampu mendampingi orang Nah seajaib itu dah dia. maksud gue. Itu tuh Baby maksud selalu bilang, dia selalu berterima kasih sama gue. Makasih kamu udah bertahan buat aku gitu. Karena ya memang mungkin nggak semua perempuan dan cuma gue yang ngerti dan gue tahu gitu loh ngehandle orang ajaib kayak dia tuh kayak apa gitu. Tapi ternyata kebahagiaan gue di situ, Sof. menghandle orang ajaib. Nggak, gue hidup dengan orang ajaib. Oh lu senang hidup dengan orang ajaib? Ternyata kebahagiaan itu bukan dilihat dari dia nurut, dia aja, dia manut, dia mau didirect, Dikasih duit, dikasih dia duit, apa. dia apa segala macam. Oh ternyata gue ketemu orang yang ajaib, yang selalu menyanggah pendapat gue, yang selalu mendebat gue, yang selalu tiap hari tuh gue pasti ada perdebatan, banyak ketidakcocokan antara gue, tapi seru ya hidup gue tuh ngerasa kayak apa ya, feel alive gitu loh, nggak ada challenge-nya tiap hari. Iya. Dan fasenya tuh ada fase di mana kita gila bareng, tahun kesekian kita gila-gilaan bareng, tahun kesekian kita mulai berubah Lebih tertib lebih hidupnya. tertib, mulai tahun fase itu tuh gue kalau Nikmati. flashback sama baby tuh gila ya. Kamu pernah nggak sih ngebayangin hidup kita sampai di titik ini? Dulu pernah kepikiran zaman gue mau nikah nih sama kamu, nanti kita nikah bakal begini. Gak ada loh yang diomongin, gak ada sedikit pun gambaran hidup gue yang sekarang nih. Pernah kebayang dulu waktu gue memutuskan untuk nikah sama dia, gak ada. Tapi ternyata semua plot twist yang Tuhan kasih itu ternyata itu yang bikin gue bahagia. Makanya gue kadang-kadang kalau ngelihat ada orang yang banyak angan-angan nikahnya, banyak berangan-angan sama suaminya, sama istrinya, mendingan gak usah. Angan-angan tuh misalnya apa? Berekspektasi. Oh ekspektasi. Misalnya, nanti bini gue begini, nanti hidup gue begini, nanti gue akan begini, nanti gue akan begitu. Enggak, ternyata hidup itu dibelokin semua gue sama baby. Gue nggak pengen punya anak baru kawin, gue tahu-tahu hamil, nggak ada jeda sama sekali. Oh tadinya mau liburan dulu Taunya ya. gue pengen pacaran dulu, gue pengen menikmati kebebasan hidup gue gitu. Yang selama ini lu yang selama inginkan. ini gue inginkan, langsung gue dikasih titipan anak. Bokapnya baby meninggal, diganti langsung sama Syabila lahir. Terus gue dulu nggak punya uang buat ngelahirin Syabila sama Luisa. Setiap lahiran baby masih selalu nggak punya bokeh. uang. Aduh, salaman dulu. Sama ya. Setiap belum mau Kenapa sih? lahiran, kenapa sih mereka nggak punya uang? Bokeh. Itu Sementara sampai kita udah nggak bisa kerja kan? sampai waktu studio itu. tuh, sayang, aku mau jual alat nih, sampai kayak begitu. Tapi Kenalan namanya suka jual gitar. iya Di kan, depan lo. lepasin alat. Nih aku beli ini segini, sayang sih sebenarnya ini murah banget nih, ini semualah apalah gua nggak ngerti, semua investasi di studio tuh udah biasa tuh kalau mau liburan, Iya. selalu kayak begitu. Sampai akhirnya baru jadi apa ya? Gue ngelihatnya gue selalu dicoba di titik-titik yang gue berpikir ini momen yang pasti Tuhan bakal bantu, tapi ternyata enggak. Belum, bantuannya nggak di situ. Gue misalnya baby gitu, gue bakal balik sama dia. Ternyata enggak, dia harus kawin sama orang lain. Semuanya ditwist. Begitu hamil, enggak, gue mau bebas, enggak, ditwist. Lo harus punya anak. Punya anak, gue lahiran, gue pasti dicukupin, ada duit. Enggak, ditwist. Lo harus cari duit. Gimana caranya lo harus brojolin nih anak kedua, gue operasi pula. Iya. Terus udah gitu apalagi, wah semua hidup gue apa yang gue minta nggak pernah dikasih. Tapi begitu gue nggak minta, itu yang dikasih. Oh wow. Jadi waktu-waktunya tuh gue selalu berpikir bahwa ini momennya, enggak ternyata belum, nanti dulu gitu. Karakter lo ditempa dulu. Iya, jadi semua hidup gue, perjalanan hidup gue sama baby itu semuanya surprise, semuanya yang Tuhan kasih itu yang terbaik di antara semua skenario gue sama baby. Gue punya skenario meleset semuanya, meleset. Sejak umur berapa berarti lo berhenti berskenario? Kan skenario itu muncul di kepala kita kan? Iya. Gue mau gini nggak berarti nggak boleh planning ya. Boleh, Tapi lo perlu harus lah planning setup lah, goal. harus. Iya. Tapi maksudnya ketika lo berskenario, Berpasrah gitu ya? nggak berskenario, oke. Nanti gue mau gini, kalau nggak gini, pokoknya nggak harus ini. Itu kan lo Iya. ada satu usia di mana lo akhirnya, "Wah,
Iya. Tuhan udahlah Allah. Capek gue skenario, plot twist melulu gitu. Itu di usia berapa tuh? 40 kali ya. Jadi 40 itu titik balik hidup gue di mana gue berhijab dan gue udah mulai beda nih mandang hidup, Sof. Exactly itu, gue mau nanya itu juga. Suatu hari gue inget lu mulai awalnya kerudungan dulu kalau nggak salah. Tapi gue nggak berani nanya sampai sekarang sebenarnya. Apa titik baliknya waktu itu? Anak-anak udah ada semua kan? Tiga-tiganya? Udah, tiga-tiganya udah ada. Titik baliknya karena memang sebenarnya gue tuh dari sebelum umur 40 tuh gue udah ada keinginan pengen berhijab, cuma gue ngerasa kayak diri gue belum layak untuk berhijab. Ya. Jadi dulu cara berpikir gue tuh kayak stigma orang tuh berhijab lo adalah orang suci. Oke. Lo kerudungin dulu hati lo hijabin dulu hati lo, baru deh lo tutup aurat lo. Sementara mau sampai kapan gue suci? Nggak akan ada waktu deh. Manusia di dunia ini bakal nggak punya dosa, nggak punya salah, nggak punya kekurangan. Mau sampai kapan gue nungguin gue sempurna, gue bernutup, gitu loh. Mau sampai kapan kayak ini nggak akan pernah ada waktunya gue nunggu gue untuk siap, gue untuk bebenah diri. Pasti akan ada iman naik turun, setan akan terus mengganggu. Wah gila, nggak bener nih. Sampai akhirnya gue ngucap, lihat nih ya, 40 the latest bunda bakal berhijab. Begitu gue Ngomong ke anak-anak, sama ke baby udah berapa kali gue sounding gue pengen berhijab, dia ketawa-ketawa doang. Tiap gue pulang umroh tuh, Sof, emotionally gue pengen banget berhijab. Pulang dari sini satu lagi bikinian lagi, selalu lagi tuh. Sampai akhirnya pas umur 40 ditagih sama anak gue, Bunda udah umur 40 loh, padahal malamnya gue habis party buka botol sama teman-teman gue sama geng gue. Wah, dibikinin kaos sama baby mes ke 40. Wah, surprise, semuanya pada ngumpul. Buka botol lah, apalah segala macam. Bener-bener itu umur 40 yang terspektakuler lah ulang tahun gue. Karena baby habis-habisan. Karena di Senopati meong buka botol. Oh, abis ya duitnya Pak Baby. Sampai akhirnya besok-besokannya udah menginjak umur 40. Gue kayak mikir kayak, kok gue kayak konyol banget ya, kok kayak ngabisin duitnya ke kok kayak gue begitu. Mulai tuh perang batin sampai akhirnya anak gue ngingetin, Bunda inget nggak pernah ngomong begini ya Allah. Gue bilang, wah gila, makin gue keganggu, makin gue terusik, hidup gue makin nggak tenang, kayak lu dikejar-kejar debt collector gitu loh, Sof. Yang lo tuh padahal gue sholat, dari dulu tuh gue sholat, Sof. Gue bukan, sama baby tuh bukan orang yang gak taat ngejalanin syariat. Gue sholat sama baby. Subuh lah paling skip kadang-kadang. Tapi sunat tuh, ibadah-ibadah sunnah tuh kita gak ngejalanin. Tapi ibadah wajib, gue ngejalanin sama baby dari dulu. Cuma ya, gak intuit banget lah biasa. Terus udah gitu, gue mulai uring-uringan. Gue udah sholat, udah puasa, gue kenapa ya? Gue gak tenang, jatuh lah gue Ramadan. Nggak berapa bulan kemudian setelah gue umur 40 jatuh tepat bertepatan dengan bulan Ramadan. Disitulah mulai gue berdoa, gue minta ketenangan, gue minta ketetapan iman. Setiap gue sujud gue cuma minta, ya Allah berikan ketetapan iman, berikan kemudahan, berikan arahan untuk aku ke depannya. Aku ingin lebih baik, tapi gue pengen dibimbing aja, jadi gue let go aja udah semuanya. Gue nggak pengen memaksakan diri ketika itu bukan Allah yang guide gue. Jadi gue wah, this is the new Mesya nih. Iya, akhirnya gue berdoa itu setiap hari, Sof. Gue setiap hari sampai akhirnya teman gue bikin acara ulang tahun, temanya Arabian Night. Simple, ini lucu. Orang-orang kalau misal berhijab tuh pasti dimimpiin sakit, dimimpiin meninggal, jatuh dulu apa segala macam. Nah gue tuh sesimpel acara ulang tahun Arabian Night, gue nggak mau pakai baju belly dance, gue milih kerudungan tapi nggak tutupan, lehernya nggak ditutup, jadi gue cuma selipin kerudung doang. Terus Putri Jasmine tanpa udel deh. Iya, kayak gitu. Sama Fenia Irgi. Acara bareng sama dia. Dia pun belum berhijab. Kita datang kerudungan doang. Terus pulang dari acara, salah satu teman kita ini sudah berhijab. Lo tahu, sepanjang jalan di mobil itu obrolannya dia tanpa gue tanya, tanpa gue ngomong apapun, tanpa gue pancing,
tiba-tiba dia ngomong apa yang ada di kepala gue, Sof. Orang ini? Temen gue ini namanya Vita. Semua dia omongin, dari sampai Z semua. Ini orang apa sih? Ini maksudnya apa ya nih orang? Kayak ada yang ngebocorin gitu loh. Ini loh si Misha tuh ragu kalau berhijab tuh nanti begini-begini, nanti begini. Terus dia cerita, gue tuh ya Ca, gue tuh berhijab tuh belajar loh dari awal. Laki gue tuh ya misalnya gue, ke Bali panas, aku nggak mau kalau berhijab nanti nggak enak, aku nggak bisa nikmatin Bali apa. Akhirnya Ca, laki gue tuh sewa villa private biar gue tetap bisa bikinian yang lihat cuma suami gue doang. Awal-awal tuh gue kayak gitu Ca, dia bilang gitu. Belajar ya? Kayak sepeda roda 4? Iya, terus dia ceritain prosesnya dia. Pertama kali dijemput anaknya, dia masih pakai yang kerudungan begitu doang. Terus gue bawahnya gue masih pakai celana pendek, yang penting dari jendela kelihatannya berhijab. Gue ngakak-ngakak. Sampai akhirnya gue ngeliat dia gini, ternyata ringan ya. Nggak sesusah yang lo pikir. Lo kayak, lo mau masuk kolam berenang, lo ketakutan, dalam tapi begitu lo nyemplung, enggak kok, ternyata nggak dalam, bisa kok, seru kok gitu. Terlalu banyak ketakutan yang gue ini. Nah begitu pulang, gue iseng tuh gue lilit ke leher baby lagi di ruang tamu. Terus begitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ih kamu cantik banget, dia ngeliat gue. Yang bener aku cantik, aku hijaban ya besok. Banyak mulut lo gitu, banyak mulut lo gitu, ngomong melulu, bosan aku gitu. Nih, kamu kalau udah niat mau berhijab, kamu nggak perlu nanya aku. Ini between you and Allah. Ini pertanggungjawaban kamu. Aku nih suami support aja. Kamu nggak akan nanya lagi. Besok kamu keluar dari rumah, kamu keluar dari kamar, kamu udah berhijab. Udah. Gitu aja sayang. Gak usah kebanyakan mikir. Aku nih cuma support kamu. Udah. Besokannya karena dia tahu emang itu keinginan hati kamu ya. Besok udah gue langsung berhijab dengan masih nggak jelas gitu Sof, konsepnya nggak ngerti apa, pokoknya ketutup. Konsepnya nggak jadi apa sih gitu ya. Bodoh amat gitu. Terus gue pegangan tangan sama baby keluar rumah. Takutan gue. Takut judgement. Kayak apa ya? Gue kayak gila, gue dulu bikinian nggak malu, nggak takut, tapi ini gue berhijab keluar rumah gue deg-degan. Kayak gue, wah nih orang ngomong apa nih ya gue berhijab. Iya apaan sih lo, so suci, iya apaan sih lo. Alah, gue tahu lo paling kerdus, stigma kayak gitu yang gue paling takut. Tahu kerdus ya guys, kerudung dusta. Jadi kayak cuma nutup doang tapi kelakuannya caur gitu. Terus, wah udah ketakutan. Ada Ari Untung sama Venita Aring lewat. Sayang, belok kiri. Kamu kenapa sih? Nggak, aku nggak mau ketemu dia. Takut dihakimi. Gue takut kayak misalnya, akhirnya lo gitu. Enggak, atau kayak gitu, atau enggak, lo sok-sokan lo udah belajar ini belum nih, underestimate. Pokoknya ketakutan, wah gila. Sampai pada akhirnya baby bilang, sayang, kamu tuh berhijab buat siapa sih? Buat omongan orang, buat Allah. Udah, gini loh sayang, aku nggak mau ya kamu berhijab. Kamu berubah jadi orang yang ngerasa ngeliat teman-teman kamu nih yang belum berhijab kayak, gue ada satu level nih dari lo. Ada istilahnya tuh, holier than thou. Nah, apa itu artinya? Ya itu, merasa lebih suci daripada satu tingkat dikit sih gue, tapi dikitan. Gitu. Awas ya, aku nggak pengen loh. Aku pesen aku satu itu. Jangan kamu ngeliat rendah orang yang belum nutup aurat. Mau teman-teman kamu, mau saudara, mau kakak kamu, kakak gue kan belum berhijab. Jangan pernah kamu posisiin diri kamu kayak gitu. Ini pembuktian dan pengabdian kamu sama Allah. Ini personal sayang. Ini kamu, bukan kamu sama manusia. Kamu nggak punya kewajiban ngebuktiin sama orang, hey gue udah berubah guys gitu. Nggak ya. Jadi baby wanti banget soal sama gue. Akhirnya untungnya adalah dia mau mendampingi gue dan sekaligus ikut untuk belajar sama-sama sama gue. Kita nyelam bareng, kita kelelep bareng, kita ambil nafas bareng, semua proses kita jalanin bareng-bareng sambil saling ngingetin satu sama lain bahwa kita nih masih seujung kuku. Kita nih masih fakir ilmu. Kita masih jauh dari suci, jauh dari sempurna, jauh dari pintar, jauh dari hebat, jauh dari soleh dan soleha. Kita cuma berproses, kita belajar, dan gue alhamdulillah Allah kasih jalan gitu loh.
Kalau misalnya nggak kasih jalan itu, baby masih jalan di tempat, gue pasti akan ngos-ngosan sendiri. Nggak imbang ya. Nggak imbang. Jadi jodohnya seperti kurang sepadan Iya. begitu. Itu juga anugerah loh, Mes. Banget. Anugerah, nggak Banget. semua orang ketika mereka mengalami perubahan spiritual, pasangan bisa nggak usah mengikuti Seiring lah, sejalan. mengimbangi aja. Iya. Gitu ya. Akhirnya Itu membuat anugerah. yang udah dapat pencerahan itu karena kita manusia ya, kedagingan besar gitu kan, maksudnya akhirnya jadi kayak gue harus doa nih karena lo kurang-kurang doanya, jadi ya itu holier than thou tadi. Kayak gitu. Tuhan ngejaga lo sampai segitunya ya. Iya. Itu Masya anugerah Allah. loh. Masya Allah, alhamdulillah. Anugerah. Sekarang kalau dulu tuh gua sama baby tuh kayak, kita harus punya second property, kita harus punya second car, anak-anak masa depannya begini-begini. Kalau sekarang tuh gue enak banget hidup, Sof. Artinya gini loh, gue bukannya mau takabur ya. Artinya goal hidup gue sama baby itu sekarang adalah menjalani apa yang ada sekarang. Gue nggak pernah ada worried lagi untuk mikirin anak gue nanti kuliahnya gimana, sekolahnya Bambang masih panjang apa segala macam. Tetap gue punya planning secara finansial, tabungan anak-anak, asuransi segala macam, itu mah udahlah ya, nggak usah diomongin, itu emang udah harus. Tapi dalam arti gue punya ketakutan kayak, duh sayang ketar-ketir nih udah akhir bulan, aduh cicilan gimana ya. Gue tuh sekarang udah mau baby kayak gini, tenang aja, pasti dicukupin. Terus bener Sof, cukup-cukup aja tiap bulan nutup. Pada saatnya harus bayar cicilan ada. Pada Gue nggak saat dikasih harus bayar lebih sekolah, ya, ada. gue nggak berkelimpahan. Tapi setiap gue ada keinginan, Allah kasih, ayo, enggak, udah, emang belum rezekinya. Gue tuh bisa ngejalanin hidup sekarang seseringan itu. Jadi kalau misalnya anak-anak nih gue bilang, sayang jangan makan di situ ya, bunda nggak apa-apa, lagi nggak ada duit nih, mahal. Kita makan di ini ya. Anak gue tuh sudah gue didik dengan hidup nih begini loh nak. Ada gitu gininya loh. memang, Ada iya. begininya, kita lagi ada hayu, tapi jangan lo jangan lo nggak bisa juga makan di pinggir jalan. Iya, Gitu. harus bisa. Harus iya, bisa. Iya. Kalau kata istilahnya teman-teman Buddhis tuh impermanence. Jadi happy juga ya nggak selamanya. Iya. Lo sedih juga nggak selamanya. Kalau kata orang Jawa bilang apa ya itu? Sak matio. Jadi ya nggak apa cukup-cukup ya. Iya. Tidak berlebihan, semua pada tempatnya. Iya. Semua pada tempatnya. Iya yang bener Vetivera dah emang. Apa? Sedang sedang saja. Iya. Yang bener tuh lagunya tuh orang. Iya, emang bener banget tuh. Iya. Si Vetivera bener banget. Karena apa sih? Apa ya? Kesenangannya tuh sekarang gue ngumpul sama anak-anak, nemplok kumpul di satu kamar gitu ya, di keruntelan. Itu tuh apa? Nggak nyari kesenangan di luar lagi dengan ketemu sama teman-teman gitu ya. Kalau dulu kan nyari kesenangan dengan mencari kesenangan gitu loh. Tapi Sekarang kalau itu adalah, ini nih kalau bahasa Inggrisnya nih, kalau nggak salah gini nih Meske. Jadi bukan happiness tapi joy, yes, ya kan? yes, Joy. exactly. Gue pernah dijelasin tuh sama orang Beda dulu. ya, Beda. happiness sama joy. Happiness itu adalah kayak lo main bola basket udah dipompa, lo dribble dia membel, lo happy. Iya. Tapi ketika bola basketnya membelnya karena agak kempes, nggak sesuai harapan lo tetap punya joy. Lo mungkin nggak happy sih, Iya. sebel, aduh mana pompa, gue mau Iya. pompa nih bola. Tapi joy-nya tetap ada Iya. karena yang bisa ngasih joy itu ya hanya Tuhan, Iya, ya kan? kayak gitulah ya Sumber analoginya. ya joy atau sukacita itu. Wow. Perspektifnya berubah. Tapi mungkin udah umur kali ya, Sof, gue udah tua ya. Enggak, udah 44 banyak gue. juga yang udah Udah 44, baby udah mau gocap setahun lagi. Iya, gue sama baby udah mau Emang gocap. udah waktunya. Emang udah waktu, udah fasenya. Kalau gue bilang hidup orang tuh pasti ada fasenya. Dan Ada gue juga ada yang udah gocap masih Iya. masih ya bukan mau menilai iya. orang, Beda-beda tapi maksudnya fasenya ya. Iya kan setiap orang apa ya pengalaman spiritualnya itu pasti Tuhan bicara di hati mereka menurut gue. Tapi kan Tuhan itu memberikan free will ya. Iya. Jadi kapan lo mau nangkep? Iya. Semakin Bener, setuju lo gue. kabur, Iya. ya Tuhan nggak marah sih. Cuma ya itu hidup lo sulit gitu karena lo run away from your purpose terus.
kayak cerita lo waktu muda itu kan kabur Emang, mulu kan. jatuh. bener, Temanya bener. kabur, kalau sekarang temanya adalah hadir, ya siap, saya Iya, hadir, ya Tuhan apa job ah, berikutnya, iya. kerjaan berikutnya. Ah, Speaking of job, lo masih MC kan? Kalau Masih, presenter TV udah nggak ya? Nih gue tanggal 20 ada MC wedding. Gue paketan, baby nyanyi, gue yang MC. Oh, sama Paket kayak hemat. kita. Iya. Dari tadi kita sama terus ya. Jauh sempat. Ember. Mungkin memang itulah formulasi kurasa Ember. ya. Paling gampang dijual paket hemat ya kan? Paling gampang itu. Oh gitu. Jadi kalau manajer gue lagi propose, nggak mau sama Mas Baby. Nani. Enggak, gue udah nggak mau Mbak Nani. Oh sama? Sama Hotline. Oh Hotline, oke ya. Hubungi Hotline di sini untuk MC paket Hemat. Baby dan Misha ya. Bobby dan Misha, tapi Baby dan Misha bukan itu cuma buat kami aja. Oke, jadi buat anak-anak nih sekarang apa harapan lo untuk mereka, kayak si kakak pengen kuliah apa, Lui apa? Kalau mama kan masih kecil banget ya. Iya. Kalau Syabila, ini bedanya zaman kita dulu sama anak-anak sekarang. Syabila tuh alhamdulillah banget, dia tuh dapat jalur prestasi untuk PTN dari sekolahnya. Kemarin nilainya dia, gue sampai kaget sama Baby. Jadi orang tua ini anak orang apa bukan nih? Kok bagus banget, 90 semua, di atas 90. Gila, tinggi banget Kak nilai kamu. Makanya dia dapat jalur. Cuma di sekolahnya itu kalau jalur itu nggak dipakai, dia nggak ambil PTN itu, sekolahnya kuotanya akan dikurangin dan di blacklist, nggak akan dapat kuota lagi. Nah, akhirnya personal tutornya ngomong sama kita, orang tuanya, bahwa Syabila mau kemana, mau ngapain, mau ambil apa, harus jejak dulu. Nah, ternyata dari awal, gelombang pertama dia masih semester awal kelas 3 SMA, kan udah buka tuh beberapa universitas swasta. Dia udah nyobain gelombang 1 di Prasetya Mulia, ambil branding. Yang mana jurusan branding ini tidak ada satupun di kampus, di universitas lain. Hanya ada di Prasmo. Akhirnya dia bilang, kamu nggak mau bisnis aja Kak, bisnis internasional. Papa tuh pengen banget loh kamu tuh nguasain bisnis. Karena nanti kamu mau jadi penyanyi, mau jadi apapun, tapi kamu punya basic bisnis. Nggak apa, terlalu general, aku pengen lebih spesifik. Udah nih, terus akhirnya gue bilang, Kak, kamu nggak mau ITB, kamu tuh gambarnya bagus banget loh. Kamu nggak mau ngambil DKV atau ngambil apa tuh namanya, ada juga ITB internasional, jurusannya apa sih, bisnis internasional. Nggak mau ambil Kak, ITB loh Kak, gitu. Maksudnya bunda bakal bangga banget sih kalau kamu bisa ITB. Enggak, aku nggak kepengen. Jadi berapa kali kita saranin mental, dan gue ngeliat akhirnya Baby kayak, oh nih anak tuh bener-bener tahu apa yang dia mau. Dia pengen banget branding, sampai akhirnya dia nggak ambil jalur prestasi itu, dan gue harus legowo. Jadi kalau misal pertanyaan tadi lo harapannya apa? Harapan gue sudah terpenuhi dengan melihat anak pertama gue tahu apa yang dia mau. Oh, that's good. Udah itu aja. Yang penting dia tahu apa yang dia mau. Dan dia bisa mengkomunikasikan. Dan dia bisa bertanggung jawab, dan itu bukan emotionally. Jadi gue sama Baby tuh cuma berupaya untuk, Kak, ini loh ada pilihan ini, kalau kamu begini, kalau kamu ambil pilihan ini kamu bisa kesini. Kita cuma ngasih insights, tapi begitu dia untuk decide, dia yakin banget bahwa jawaban-jawaban dia, gue ngeliat dia bisa bertanggung jawabin. Karena Bun, branding itu ya Bun, Bunda tahu nggak sih, di sana tuh semester 2 udah dicemplungin ke perusahaan company, aku udah harus dikasih challenge kayak, oke, lo gimana bisa branding ini produk apa segala. Aku seru karena IB kan dia. IB tuh lebih senang hal-hal yang langsung terjun lapangan. Jadi gue ngelihat, oh ya udahlah anak IB dia nggak suka belajar yang gimana-gimana, dia lebih senang praktek. Dan gue ngelihat dia tahu branding itu bisa luas, nggak cuma produk, tapi bisa branding diri dia sendiri, bisa kemana-mana. Akhirnya gue pikir ya udahlah, kita ikutin aja maunya. Wow. Lui, kalau Syabila kan aku tahu dia pinter bikin lagu loh. Iya. Ada di YouTube tuh lagunya. Alhamdulillah. Kalau Lui lebih kemana dia? Lui ini belum Menunjukkan mau kemana? menunjukkan mau kemana, karena lo anak berapa sih?
Gue anak pertama, Anak pertama selalu ya? tahu mau kemana kan anak pertama. kedua tuh kan ajaib ya, kayak Baby tuh di antara 2 dan 3 kan dia. Middle child. Dia middle child. Jadi kayaknya dia tuh seneng banget masak. Dia seneng banget masak, eksperimen melulu. Dia di dapur tuh kerjaannya bikin pecah kepala karena dia nggak pernah bersihin habis masak-masakan. Kesel banget gue. Tapi gue ngelihat dia kayaknya bener-bener seneng banget. Terus nyanyi pun dia menonjol banget. Dia seneng banget nyanyi, tapi dia nggak kompos. Kalau Syabila dia seneng nyanyi, tapi dia seneng kompos. Gambar Syabila seneng. Kalau Luisa ini masih ngeraba-raba. Jadi kayak, aku nggak tahu nih mau ngapain. Aku tuh cuma gue lebih berani ngelepas Luisa karena dia akalnya tuh 1000. Kalau Syabila kadang-kadang karena anak pertama waktu itu gue masih trial error, banyak banget keputusan-keputusan yang dia bikin, dia masih nanya sama orang tua dan dia nggak jejak gitu loh untuk making decision. Tapi kalau Luisa, dia itu kalau punya mau dan dia punya momen-momen yang terdesak, dia bisa berani ngambil keputusan. Dan dia bisa nyari cara gimana biar bunda papa nggak ketahuan aku pakai aplikasi jajan online-nya bunda sama papa. Oh gitu iya, anak kedua banget. Akalnya Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Gue sampai ngelihatnya. Tapi gue ngelihat ini ada sisi positifnya. Jadi gue nggak terlalu takut karena dia lebih survive kayaknya. Iya. Betul. Mau Akan gue survive. bantai kayak apa dia nggak pernah nangis. Iya, Kalau Syabila lempeng. Oh, anak Syabila pertama bisa, lebih sensitif. perasa ya. Biasanya. Iya. Biasanya begitu. Kalau Bambang belum ketahuan sih. Dia masih kayak di antara kedua ke kakaknya sama adeknya. Si adik-adik ya. Gue sih berharap dia bisa jadi laki-laki Batak yang care sama kakak-kakak perempuannya ya. Maksudnya dia punya mental baja lah. Tapi juga respect sama perempuan in the same time. Iya. Dan yang paling penting yaitu gue pengen dia bisa tahu lah apa yang dia mau. Dia Iya mau sih. ngapain, serah deh. Mau Sebenarnya main buat semua bola, anak ya. mau jadi musisi, mau jadi apa, serah deh. Yang penting dia tahu maunya apa. Iya. Oke guys, jamaah ada pertanyaan? Jamaah. Lu pasti sering dapat tawaran program gitu deh. Enggak? Iya. Lu ambil nggak? Ambil lah, karena sekalian belajar kan, sekalian Sof. belajar, iya, benar. Sambil menyelam minum air. Oke. Jadi ya itu dia hari ini ngobrol-ngobrol kita dengan Meisha Najelina Siregar. Kita sudah Panjang Meisha ya? Najelina Siregar Romeo. Enggak ya? maksa, enggak usah maksa. Mega Nanda. Enggak juga. Oh enggak ada marganya kawan itu Nggak ya. perlu lah. Iya ya udahlah ya udah. Jadi ya makasih banget kita udah boleh ganggu liburan kamu. Nggak Makasih apa-apa banget dong. buat ceritanya yang menurut aku sangat mencerahkan buat kami-kami yang mendengarkan. Kita belajar tentang kepatuhan hari ini. Kita belajar tentang berserah kepada Tuhan, kepada Allah yang memberikan kehidupan ini udah lengkap dengan skenario-nya Yes. gitu. Ya, kalau kita mau belok-belok ya terserah sih, tapi lebih lama dan lebih menyakitkan aja mungkin nyampenya Iya. gitu ya. Dan hidup ini selalu ready untuk plot twist karena sebenarnya sesungguhnya itu bukan plot twist, yang plot twist jangan-jangan kita, Iya. ya kan? Iya. Karena jalannya kan udah tetap nih, tapi kita yang plot twist. Ya udah gitu aja deh. Thank you ya, banget Sof. Nesko. Kita makan siang di mana, nih? Lalu kan mau foto abis ini. Jam berapa emang? Ini udah mau Cukup jam kali. enggak, ini mau jam udah foto. Oh iya, paling makan foto dulu. Oh ya, rendang natulang masih ada ya? Masih rendang Dan dan tulang nih, ada baju udah ini, lihat nih, autopilot. ini. Ini baju salah satu kolaborasi aku. Iya. Terus udah gitu Tapi ada. masih ada kan MS? Masih Meisha ada Siregar. tapi lagi mati suri. Heeh. Ya kan persaingan dunia fashion Oh hijab gitu. itu kan luar biasa. Tapi kalau Jadi collab masih bikin? collab masih collab. Ini collab sama siapa beberapa kemarin? brand. Ini Breno Brand. Brand. BNB. Oke. Jadi ya gitulah, Sof. Kalau kita nggak punya bisnis sendiri, tapi kolaborasi itu salah satu peluang untuk making money. Ya. Karena sharing profit lumayan. Ya. Kita cuma posting dan pakai koleksinya. Ya. Dan kalau orang suka, kita bisa dapat cuan. Oh, hebat. Oke guys, kita belajar banyak dari Eda ini hari ini, Inang Pajahoras.
yang dari Bandung sebenarnya, dan ternyata dia pernah melihat aku di salon Deddy Sukma. Kayaknya kita harus syuting di salon Deddy Sukma deh one day. Thank you for listening, dan jangan lupa bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari, guys. You are loved. Sampai bertemu di episode-episode lainnya. Bye. Bye.